Ibu Kota Nusantara atau IKN, kembali jadi sorotan. Proyek ambisius ini masuk prioritas utama pemerintah untuk 2025. Bukan sekadar pindah pusat administrasi, IKN adalah pertaruhan besar untuk masa depan Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan. Tapi di balik megahnya rencana, muncul pertanyaan berapa biayanya, dari mana dananya, dan apakah ini langkah tepat di tengah tantangan ekonomi. Setiap rupiah yang dialokasikan adalah uang rakyat. Transparansi dan pengawasan publik mutlak diperlukan agar proyek ini benar-benar bermanfaat. Dalam video ini kita akan membedah target, tantangan, dan realitas pembangunan IKN, dari kota berkelanjutan, penggerak ekonomi baru, hingga pemindahan ASN. Mari kita telusuri bersama, agar kita tak hanya jadi penonton, tapi warga negara yang kritis dan terinformasi. Ada 3 pilar utama pembangunan IKN: kota berkelanjutan, penggerak ekonomi, dan simbol identitas nasional. Ketiganya menjadi fondasi yang akan menentukan arah dan masa depan ibu kota baru Indonesia, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai contoh kota masa depan yang ideal. Pilar pertama, kota berkelanjutan, menargetkan indeks pembangunan berkelanjutan di angka 4,29 pada 2025, tolak ukur integrasi lingkungan, efisiensi energi, dan manajemen limbah. Kota ini dirancang untuk meminimalkan jejak karbon, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, dan memastikan setiap aspek kehidupan urban ramah lingkungan. Membangun kota dari nol adalah peluang merancang ekosistem urban ideal, transportasi publik yang terintegrasi, ruang hijau luas, dan bangunan rendah karbon. Semua dirancang untuk menciptakan kualitas hidup tinggi, udara bersih, dan kota yang nyaman untuk generasi mendatang. Pilar kedua, penggerak ekonomi, menargetkan pertumbuhan PDRB Kalimantan 5,8%. IKN diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, membuka peluang usaha, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. IKN diharapkan jadi magnet investasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mendorong tumbuhnya sektor bernilai tambah. Ekonomi digital, industri kreatif, dan manufaktur berkelanjutan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di kota ini. Pilar ketiga, simbol identitas nasional, diukur lewat Indeks Pembangunan Masyarakat 62,85. Kota ini harus menjadi cerminan keberagaman, persatuan, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Tantangannya, membangun rasa kebersamaan dan kebanggaan di kota baru, agar setiap warga merasa memiliki dan terlibat aktif dalam kehidupan kota. Setiap pilar punya target kuantitatif jelas, tapi tantangan utamanya adalah pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan. Kota berkelanjutan butuh komitmen jangka panjang dan standar lingkungan ketat. Tak boleh ada kompromi demi percepatan, karena kualitas lingkungan adalah warisan untuk generasi berikutnya. Pertumbuhan ekonomi harus inklusif, melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton. Kesejahteraan bersama hanya bisa tercapai jika semua pihak mendapat manfaat. Identitas nasional tumbuh dari interaksi, ruang publik, dan budaya, bukan sekadar bangunan megah. Kota ini harus menjadi ruang hidup yang merayakan keberagaman dan memperkuat jati diri bangsa. Ketiga pilar ini saling terkait. Kegagalan satu bisa melemahkan yang lain. Sinergi dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan identitas sangat penting. Pengawasan publik sangat penting. Apakah target SDGs, pertumbuhan ekonomi, dan identitas benar-benar tercapai dan dirasakan masyarakat? Setiap warga punya peran dalam memastikan keberhasilan visi ini. IKN adalah proyeksi Indonesia masa depan, hijau, adil, dan bangga akan identitasnya. Kota ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia. Tugas kita bersama memastikan kapal besar ini berlayar ke arah yang benar, dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh bangsa. Bagaimana IKN dibangun dan siapa yang akan menghuninya? Proyek ini bukan hanya tentang membangun gedung-gedung baru, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan bagi ribuan orang. Pemerintah membaginya ke 2 sasaran utama, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (IPEP) dan pemindahan ASN beserta keluarganya. Ini adalah langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang dan eksekusi yang tepat. Pembangunan KIP diukur lewat 5 indikator: luas area terbangun, persentase gedung vital, persentase hunian, sarana prasarana dasar, dan indeks aksesibilitas. Gedung pemerintahan, perumahan, jalan, dan fasilitas umum lainnya harus memenuhi standar tinggi.
Air bersih, listrik, dan infrastruktur dasar lainnya harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Dan transportasi publik harus siap dan terintegrasi. Ini termasuk bus, kereta, dan moda transportasi lainnya yang ramah lingkungan. Indikator aksesibilitas memastikan IKN mudah dijangkau, tidak mengulang masalah kemacetan Jakarta. Jalan-jalan lebar dan sistem transportasi yang efisien adalah kunci. Sisi lain, pemindahan ASN diukur lewat jumlah ASN Polri yang pindah dan seberapa cepat mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dan cakupan layanan kota cerdas, smart city. Teknologi digital akan memainkan peran besar dalam memastikan efisiensi dan kenyamanan. Bukan sekadar pindah orang, tapi juga transformasi pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih modern dan efisien. Tantangan manusiawi besar ribuan keluarga harus beradaptasi. Butuh jaminan hunian, sekolah, kesehatan, dan fasilitas lainnya yang memadai, dan ekosistem sosial yang hidup. Kehidupan komunitas yang aktif dan harmonis adalah tujuan utama. Pemerintah harus pastikan insentif dan fasilitas memadai agar ASN betah dan produktif. Ini termasuk perumahan yang nyaman dan fasilitas umum yang lengkap. Keberhasilan pemindahan diukur dari kesejahteraan dan kebahagiaan warga baru, bukan sekadar angka. Kepuasan mereka adalah indikator utama. Pembangunan KIP harus tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan. Bangunan hijau dan perencanaan kota yang ramah lingkungan adalah prioritas, dan pengawasan ketat agar tak merusak lingkungan. Setiap langkah harus dipantau untuk memastikan keberlanjutan. Sinkronisasi pembangunan fisik dan kesiapan pemindahan ASN adalah kunci. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting. Jika salah satu tertinggal, seluruh proyek bisa terhambat. Keseimbangan antara pembangunan dan pemindahan harus dijaga. Inilah ujian utama, membangun kota dan memindahkan manusia secara bersamaan. Tantangan besar ini membutuhkan kerja keras dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat. Setelah membahas pusat pemerintahan dan para penghuninya, kini kita akan menelusuri jantung kehidupan IKN, 3 pilar utama yang menjadi fondasi kota ini: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya saling terhubung, membentuk ekosistem yang menentukan masa depan IKN sebagai kota yang benar-benar layak huni dan berkelanjutan. Pilar pertama adalah superhub ekonomi. Di sini, keberhasilan diukur lewat proporsi UMKM yang terfasilitasi, nilai investasi swasta yang masuk, serta jumlah klaster ekonomi prioritas yang berkembang. IKN diharapkan menjadi magnet bagi pelaku usaha, investor, dan inovator dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. IKN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar kota birokrasi. Ekonomi di sini harus inklusif, inovatif, dan terarah pada sektor-sektor strategis seperti teknologi, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Dengan begitu, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Pilar kedua adalah pembangunan sosial dan penguatan sumber daya manusia. Indikatornya meliputi persentase masyarakat yang sejahtera, ketersediaan layanan kesehatan rujukan, serta jumlah satuan pendidikan berstandar tinggi. Kota ini harus menjadi tempat di mana setiap warga, dari anak-anak hingga lansia, mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan terbaik. Kota modern seperti IKN wajib menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan berkualitas bagi semua warganya, tanpa terkecuali. Setiap keluarga harus merasa aman, nyaman, dan punya peluang untuk berkembang. Pilar ketiga adalah perlindungan lingkungan hidup. Keberhasilan diukur lewat pengelolaan kawasan lindung, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks risiko bencana, serta luas lahan pertanian pangan berkelanjutan. IKN harus menjadi contoh kota yang harmonis dengan alam, menjaga hutan, air, dan udara tetap bersih. Komitmen IKN adalah menjaga area hijau, memastikan kualitas udara dan air tetap terjaga, melakukan mitigasi bencana secara proaktif, serta memperkuat ketahanan pangan lokal agar kota tetap mandiri dan tangguh menghadapi perubahan. Ketiga pilar ini saling terkait erat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, dan pembangunan sosial tidak berarti tanpa masyarakat yang sehat serta pekerjaan yang layak. Semua harus berjalan seimbang. Indikator-indikator ini memang penting, namun yang paling utama adalah, apakah kualitas hidup warga benar-benar meningkat? Apakah mereka merasa bahagia, aman, dan bangga tinggal di IKN? Apakah udara bersih, pendidikan terbaik, dan peluang usaha nyata benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehari-hari? Apakah kota ini mampu menjadi tempat tumbuh yang sehat dan produktif bagi generasi mendatang?
Keberhasilan IKN tidak diukur dari gedung-gedung megah atau infrastruktur canggih semata, melainkan dari kesejahteraan masyarakat, kelestarian alam, dan terciptanya ekonomi yang adil serta inklusif. Semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus memastikan pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan. Kolaborasi adalah kunci. IKN adalah laboratorium masa depan Indonesia, tempat kita menguji apakah kita mampu membangun kota yang benar-benar layak huni, ramah lingkungan, dan adil bagi semua. Tantangan besar menanti di depan. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Inilah pekerjaan rumah terbesar kita bersama, membuktikan bahwa IKN bisa menjadi contoh nyata kota masa depan Indonesia yang berkelas dunia. Mari kita kawal dan dukung bersama agar IKN benar-benar menjadi kebanggaan bangsa, tempat di mana mimpi-mimpi besar Indonesia terwujud untuk generasi sekarang dan mendatang. Proyek IKN adalah maraton, bukan sprint. Target dan rencana yang kita bahas hari ini baru langkah awal. Sesuai Perpres 79/2025, IKN ditargetkan mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Tenggat ambisius yang butuh kerja keras semua pihak. Pemindahan ibu kota adalah pernyataan arah masa depan Indonesia. Apakah kita benar-benar ingin lebih adil, berkelanjutan, dan modern? Jawabannya ada di tangan pemerintah dan kita semua. Pengawasan publik dan partisipasi aktif sangat penting. IKN adalah kanvas kosong untuk melukis potret Indonesia impian modern, adil, berbudaya, dan harmonis dengan alam. Mari kawal setiap langkahnya, agar IKN jadi mahakarya yang bisa dibanggakan generasi mendatang.